khusus Kiai Haji Ahmad Fauzi Mifati Haji Syurbali, sarjana agama yang saya hormati dan dimuliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, pada tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah, subuh terakhir, subuh Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya, semoga telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, seperti biasa mari kita dengarkan tausiah subuh Jumat ini disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi Mifati Haji Syurbali, sarjana agama. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma iftah lana rahmatan wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Allahumma hadini nuriyati muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi yang mulia ini, pagi Jumat, kita dapat berjamaah salat subuh Masjid Agung Al-Farah. Semoga malaikat yang menjaga waktu subuh ini, kan dua malaikat. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Ada dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Nah, malaikat malam itu bertemu dengan malaikat siang, dua-duanya melapor ke Allah bahwa si A ini salat subuh berjamaah, apalah dia, kalau waktu lain satu aja malaikat, ini dua, malaikat malam dan malaikat subuh, dua-duanya melapor kepada Allah. Jadi malaikat malam itu naik ke atas. Seperti gini, setiap amal kita ini, keadaan kita itu memang ada malaikat yang melapor. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, ya. Allah Maha tahu, segalanya tahu, Maha tahu. Tapi hanya sunnatullah, memang diatur begitu. Kemudian cara-cara begitu itu dicontoh oleh sebagai contoh oleh makhluknya. Jadilah dalam mengatur satu ada orang-orangnya. Jadi macam kabinet lah begitu. Kalau organisasi ada ketua bidang dan lain-lain. Orang kalau tidak begitu, itu peraturan memang sudah begitu di Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh kepada umat manusia. Alhamdulillah, dan juga orang-orang yang salat sama subuh berjamaah ini nilainya sama dengan salat malam tahajud. Nilai ditambah, selain berjamaah dapat 27 nilainya, ditambah lagi dengan dianggap itu hanya seperti orang salat tahajud malam gitu. Tidak hidup. Itulah, itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya penggunaan waktu. Sekarang ini 28 Zulhijjah. Kita tahu Zulhijjah itu bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram
hukum 4 dari 12 bulan itu disebut bulan haram. Bulan haram itu haram berbuat yang tidak bagus, berkelahi, berperang itu dilarang. Itu sejak zaman jahiliyah sebelum Islam tuh orang-orang itu tidak mau dia. Kalau ada perang pada bulan haram, bulan mulia ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab 4, itu mereka tidak mau perang. Nah, kemudian datang Islam, diteguhkan lagi segala perbuatan yang antara sesama manusia itu dilarang. Nah, orang-orang dulu itu sana itu menghormati, karena kalau mereka melanggar akibatnya. Datang Islam ditambah lagi, jangan berperang, berkelahi. Tadi kalau kita lihat di media, di TV, bulan-bulan ini banyak sekali orang bunuh orang. Terlalu salah sikit bunuh, nyamannya nariknya orang. Banyak benar sehingga sikit-sikit bunuh. Padahal membunuh orang itu membunuh Islam. Membunuh satu orang macam membunuh seluruh orang. Apa namanya? Balasan. Kecuali secara hukum itu kan hanya kan masalah pribadi, keluarga, nyaman. Baru ini lagi ponakan bunuh paman, bunuh keponakan. Hadirin muslimin yang bahagia, pada subuh ini saya akan membahas masalah waktu. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr. Ada yang baca wal 'ashr, ada yang baca wal 'ashr. Saya dulu kumpul dengan guru, sama-sama guru pesantren itu mengajar. Guru sebarang itu teliti sekali dalam baca Quran. Dia hafal Quran, hafal qiraat sab'ah, 7 qiraat yang macam-macam itu hafal. Dia guru Quran, guru tafsir. Dia tidak mau membaca yang ada ujungnya kedengaran. Maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tidak mau. Saya tanya kenapa? Itu nambah huruf katanya. Mana ada khusr, asr, nambah ada huruf, antara sukun pertama kedua itu ditambah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau dibaca gini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Arabnya itu hanya didengar sendiri, tak dengar ke orang lain. Ada tapi kecil sekali. Nah, dia dari madrasah Quran di Tabir, dia ngajar itu. Saya sama-sama ngajar satu rumah dengan dia, karena itu di sana itu saya disediakan rumah, ada guru khusus memang. Nah, dia tiap hari datang murid-muridnya, nyetor hafalan Quran. Ada lagi nyetor yang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu macam qiraah bacaan itu. Contoh seperti kita baca qul huwallahu ahad, dibaca dengan tujuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufuwan ahad, satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bukan kufuwan, kufuwan. Ada lam yakul lahu kufuwan. Itu macam-macam bacaan. Qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu betul dari Rasulullah. Diriwayatkan oleh macam hadis, Pak. Kita di sini lain, kita ini kan bacaan Imam Asim Nafi yang umum dibaca, yang biasa dia Quran. Kalau seperti Imam Waraq lain nanti. Kalau kita ini sebenarnya baca Rabbana pakai Allah, Rabbana. Tapi kalau yang Waraq Rabbana,
atina raranya tipis. Nah, jadi ada tarabet, ada takhfif kecil, fulus itu. Ada lagi baca Fatihah. Malik yaumiddin kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin kan padahal kalau kita baca malik yaumiddin itu bacaan Imam Alusi banyak. Nah, itu Al-Qur'an. Seperti tadi jadi hati-hati kalau wal asr tak ada araf itu tidak salah tuh. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini hanya didengar. Ada wa tawassaw bis sabr. Itu apa namanya, ilmu itu luas. Kalau kita ilmu luas tuh tidak salah. Badan ya pernah ditanya mana yang betul, ada yang nanya, datang ke rumah nanya bacaan mana yang betul. Saya bilang kau suka yang mana? Saya tidak mau menyalahkan kenapa dia begitu pendapat. Di Mekah itu apa? Waktu tarawih itu saya dengar jelas suratnya. Jadi inna anzalnahu lailatul qadar gitu. Nah, ada yang baca inna anzalnahu qad ra-nya enggak qadar. Tak ditambah benar kata kiai di sana. Mana ada baris itu? Tak ada kan? Asar tak ada. Itu enggak ada. Nambah-nambah. Itu yang tidak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa. Surah Al-Asr ini hanya terdiri 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wal 'asr 1. Innal insana lafi khusr 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ya, terdiri dari 14 kata. Hitung. Wal 'asri 1, inna 2, al insan 3, lafi 4, khusr 5, illa 6, alladzina 7, amanu 8, wa amilu 9, sholihat 10, wa tawasaw 11, bil haqq 12, wa tawasaw 13, bis sabr 14. Jadi hitung kata 14 kata dan 68 huruf. Nah, itulah hurufnya. Ini yang menghitung itu ya ahli tafsir lah, bukan saya itu. Dalam kitab tafsir Marhalabin itu begitu disebutkan. Surah 3 ayat 14 kata. Kalau dalam bahasa Arab kata itu kalimah. Kemudian 68 huruf. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang merenung benar-benar ayat ini dan melaksanakannya, cukup dia tuh untuk hidup. Artinya begini, dia akan bahagia hidupnya. Kalau wal 'asri, demi masa, Allah berfirman menggunakan, bersumpah dengan menggunakan makhluk yang Ia ciptakan. Makhluk yang kita tunggu waktu, masa. Kan Allah banyak bersumpah. Wal laili idza yaghsha, demi malam, lail malam apabila telah gelap. Wad duha, dan demi waktu duha. Masa banyak, tapi yang paling disorot orang wal 'asr, demi masa. Kata Syekh Nawawi Banten, itu menunjukkan tentang sempitnya waktu sebenarnya. Bagaimana cara orang menggunakannya. Nah, contoh lagi, mengapa Allah dalam 1 tahun ini, diperhatikan,
membagi masa-masa tuh tiap bulan. Makanya itu sekarang ini ya, dari jam, dari detik, jam, hari, minggu. Ini tujuannya itu demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kalau tak dapat menggunakan masanya, itu rugi kita ini secara keseluruhan, tidak ada bebasnya, tidak ada batasnya. Nah, dia Allah berfirman lagi, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi, sungguh-sungguh dalam kerugian. Allah menggunakan kata ayat itu kalau dari segi ilmu balaghah namanya dharab ingkari. Jadi setiap ayat ada artinya. Dharab ingkari ada namanya dharab ibtidai, artinya kalimat biasa saja. Misalnya manusia itu rugi, misalnya masa, karena masa manusia rugi kalau di Indonesia kan. Ditambah lagi ini wal asri, kalau kita lihat Al-Quran itu memang lain dengan innal insana pakai lafi, tidak cukup, tidak usah pakai la itu lamun tidak namanya. Ditambah fi, ditambah lafi, la di situ tuh sungguh benar-benar manusia rugi, gitu maksudnya. Kalau kita lihat Quran itu membaca sama dia, wal asri, waw itu untuk menyatakan sumpah, waw demi, wallahi demi Allah, wallahi, wal asri demi waktu asar, wad duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam. Demi, wallahi, bukan wallahu. Kalau ditambah dibaca hu, tidak berarti sumpah. Wallahu dan adapun Allah artinya wallahi, demi Allah. Kalau kita bersumpah, nah itu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, kemudian kita ambil ya, bulan Zulhijjah sudah lewat, sekarang mau masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini dari 1 Muharram sampai 10 Muharram itu waktu masa namanya. Kalau kita benar-benar menggunakan, kan dapatlah kita hasilnya seperti dikatakan Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram, wa afdhalus salat ba'da fardhah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan yang fardu itu adalah puasa bulan Muharram. Berwarnanya di nomor 2 dari puasa Ramadan. Itu nilainya. Jadi kita kalau mengerti benar-benar menggunakan itu, ambil sedikit pahalanya besar. Banyak-banyak puasa pahala kecil. Kita Allah menyediakan begitu karena apa? Umur kita tidak memuat umur yang panjang, sebentar, lain dengan umur zaman dulu. Umur kita tuh jarang dapat 100 tahun juga. Sedangkan yang diharap ini nanti kalau meninggal itu senang hidupnya, boleh masuk kubur tuh udah nyaman, langsung masuk surga. Harapannya tinggi, dan kita beramal itu memanglah tujuan akhir jumpa Allah, tapi tentulah masuk surga dulu. Nah, mau membeli surga itu sebenarnya bukan meleleh di dunia tiba-tiba langsung ke sana. Allah membalaskan berdasarkan beratnya kita beramal. Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, ajruki bi qadri nasabi, kata Rasul. Kemudian ada kaidah yang ketiga, al ajru bi qadri ta'ab, balasan ganjaran Allah itu sekedar susahnya engkau beramal. Macam mana berarti beramal? Itulah berarti balasan Allah subhanahu. Nah, kalau asalnya sebenarnya 1/10 lah, 10 balasan dengan 1. Tapi kalau dia ada, kita tahu waktu yang tepat, dia akan berlipat ganda. Contohnya sekarang, kalau bulan haram ini, bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah Muharram ini, kita berbuat 1, Allah membalas 10 sama secara umum. Tapi ada waktu khusus yang lebih, gitu kan? Yang lebih mungkin kalau
kalau ini jadi 100.000 sekali baca. Nah kalau itu di dalam hanya sekedar waktu kita gunakan. Wa bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul haram wa afdalus sholati ba'da Ramadan salatul lail. Riwayat Imam Muslim. Seutama puasa itu setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan haram, itu bulan Muharram, bulan tak lagi hari Sabtu yang tidak mulai. Kita ambil puasa. Kemudian di antara itu waktu kita ada pilih waktu, yaitu yang paling tinggi adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa kita puasa benar-benar. Nah, kalau kita tak hapus dosa, kita nyaman. Orang dosa itu doanya lebih cepat dari orang yang banyak dosa. Orang yang tak punya dosa itu ya Nabi sekali doa langsung jadi. Kita ini yang menghalang kita ada hijab dosa. Istilahnya utang belum dibayar minta lagi. Kan dosa itu kan utang itu kepada Allah, utang belum dibayar minta macam-macam. Jadi kalau kita udah nyaman gini kurang, doa itu langsung terima Allah itu. Nah, bukan berarti ada orang-orang makanya Allah mempunyai doa, misalnya doa supaya tidak kena stroke. Ada doa Rasulullah cucunya kena stroke, ya sekali baca langsung baik. Nah, kita kenapa ada penghalang? Kita baca tidak dapat sekali, 2-3 kali tiap hari kita baca lagi. Nah, minta apa namanya? Minta berkah Rasulullah. Karena doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ar-rihil ahmar wa min aswad lail akbar. Itu kan doanya bacakannya kepada cucu sehingga mesti itu kena stroke angin ahmar. Pernah kena hanya dibaca tiup baik. Itu mudah-mudahan ya ikut rajin baca. Sebab ada yang bilang baca walaupun sekali seumur hidup itu menjaga sebelum kena. Masalahnya angin itu banyak, angin duduk, angin ahmar, rihul ahmar. Angin itu memang ada sejak dulu dipakai. Sejak zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada orang banyak dari stroke asal dari zaman Nabi Sulaiman. Karena ceritanya kan begini. Waktu itu Nabi Sulaiman itu diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang dapat menguasai makhluk lain, jin, syaitan, hewan, binatang, alam itu dapat diberitahu oleh Nabi Sulaiman. Kalau dia mau pergi ke Jakarta, panggilnya angin antara ke sana, datang angin antar dia. Kemudian panggilnya jin lagi, ambil kursi ini bawa sini, dikuasai semua omongan makhluk Allah diketahui karena memang Allah memberi mukjizat. Tapi waktu itu dia merasa hebat, seolah-olah Nabi Sulaiman itu hebat, dia merasa hebat. Nah, ketika dia ada perasaan seperti itu tuh dia merasa hebat. Karena memang Allah memberikan Nabi Sulaiman berdoa meminta sesuatu yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Dan setelah itu tidak ada yang dapat seperti apa. Itu kelebihan kekuasaan kerajaan. Bukan hanya menguasai manusia, yang kekayaannya itu sampai pernah Nabi Sulaiman itu ingin menjamu, memberi makan kepada makhluk Allah sedunia, buaya apa segala macam mau dijamunya. Kata Allah, kalau tidak dapat, tak mampu, dicubanya tak mampu. Semua binatang mau dijamu, dia yang nanggung semua. Coba kan dia tak mampu dia. Kalau kekayaan macam mana? Nah, kan waktu itu masalah tadi itu angin ahmar, rihul ahmar namanya. Pada waktu ada perasaan dia itu merasa lebih diberi kelebihan Allah, menguasai, bisa menguasai semua apa-apa.
kita tuh tidak boleh merasa bangga. Tiba-tiba muncul suatu sosok tubuh, bakter, katanya, kata sosok tubuh itu, aku yang takut, yang tidak dapat kau kuasai. Kau siapa? Anar yang amat aku angin merah. Itu. Setelah itu dikejar Nabi Sulaiman, mau dibunuh, tidak dapat lari. Sampailah sekarang itu yang dikatakan orang stroke, dia merusak jaringan darah. Karena orang stroke kan darah dapat mengalir. Itu dari itulah itu munculnya. Sebelum Nabi Sulaiman, bahkan itulah Imam Sayyidina Husain itu pun pernah. Karena sudah ada di hadapan takdir Allah menyatakan demikian. Nah, saya ulang lagi sampai ini bulan Muharram ini ya. Nah, dengan rahmat Allah kita menggunakan waktu Muharram. Dikatakan puasa setelah Ramadan yang paling utama adalah puasa bulan Muharram. Bulan Muharram ini kita dihitung ambil yang ringan aja. Pertama puasa Tasu'a dan Asyura. Karena ceritanya begini, dulu sebelum ada puasa Ramadan yang wajib itu puasa Asyura. Sebelum diwajibkan Ramadan ini wajib sahabat umat itu puasa Asyura. Itu puasa Asyura asalnya. Kemudian setelah Ramadan datang, kata Rasulullah, sekarang puasalah kau Asyura. Mau puasa mau enggak apa-apa katanya. Kata Rasulullah, artinya sunat. Setelah Ramadan diwajibkan 1 bulan. Asalnya tuh wajib, kemudian dijadikan sunnah karena ada puasa Ramadan. Puasa Tasu'a itu sehari sebelum Ramadan, sebelum Asyura. Asyura hari ini tanggal berapa? Nanti 16. Nah, tanggal 15 itu Tasu'a namanya. Dia ceritanya begini. Pada waktu bulan Muharram ini Rasulullah itu kan di Madinah. Tiba-tiba datang sahabat menyatakan orang-orang Yahudi itu punya puasa Asyura. Kata Rasulullah, kita lebih berhak kita puasa Asyura. Karena orang Yahudi itu puasa Asyura itu menghormati Nabi Musa. Nah, dia ngambil puasa. Karena pada Muharram ini terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Pertama, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begini, Nabi Adam kan diusir, kemudian Nabi Adam minta ampun gara-gara makan apa itu? Tobat, fataba alaihi itu. Terima tobatnya. Pada inilah 10 Muharram, Asyura, bulan Muharram. Kemudian Nabi Idris diangkat ke mana? Dia ditinggikan derajatnya. Nabi Idris itu belum wafat udah bisa masuk surga. Kan jadi surga itu udah ada sejak dulu diciptakan. Semua orang belum ada masuk. Yang boleh masuk surga itu hanya baginda Rasul dan Nabi Idris. Nabi Idris itu hanya Nabi. Di bawah malaikat jalan-jalan, dia mau tahu keliling-keliling. Sekali masuk surga tak mau lagi keluar gitu. Ditengokkan neraka masuk, tengok neraka masuk, dia mau nengok. Lalu itu lucu. Digelar orang Nabi Idris itu Nabi keterampilan. Karena yang pertama pandai menjahit itu Nabi Idris. Segala keterampilan kan banyak. Kalau pandai bertukang tuh Nabi Nuh. Nah, ada semua tiap Nabi. Nabi Idris itu kan saya mau pergi ke sini, bawalah ada malaikatnya. Sekali sampai diajak keluar dan sama malaikat itu tak mau. Nabi Idris itu kata, akhirnya lapor kepada Allah, itu Idris tidak mau keluar dari surga. Sampai sekarang dia langsung nyaman kan nikmat. Nah itu Nabi Idris. Itu pada bulan Muharram ini. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan dari banjir tuh, turun dari kapal bulan
Muharram Asyura ini. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud bulan Muharram Asyura. Kemudian banyak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa menerima kitab Taurat juga Asyura Muharram. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga begini. Nabi Yakub disembuhkan dari penyakit buta. Dia kan pernah buta karena suka menangis terus sampai matanya tak nampak. Kena rindu kepada Nabi Yusuf. Baik itu sembuh pada bulan, hanya sembuhnya itu butanya itu kena bajunya Nabi Yusuf. Dia rindu kepada Nabi Yusuf. Nah, orang Jepang, ada orang doktor dari mana, dari Mesir, meneliti apa sebab Nabi Yakub bisa sembuh mata buta itu dengan baju kan begini katanya. Kalau dalam Al-Quran nyatakan itu tidak apa. Waktu Nabi dan tidak melihat Nabi karena kali banyak nangis, kata Nabi Yusuf, ini baju ku lemparkan kepada ayahku. Nabi Yakub lemparkan kena langsung jelek nampak. Dia tidak orang ada aku dengan baju itu. Ternyata yang dapat menyembuhkan itu keringat yang ada dalam baju itu. Penelitian kedokteran, keringat di baju Nabi Yusuf mas kena ininya, cabur air matanya, jadi sembuh. Nabi Ayub yang mempunyai penyakit gatal-gatal bertahun-tahun panjang, sepanjang masa itu tidak baik-baik, disembuhkan Allah dengan mandi, hanya mandi dengan air yang keluar dari sumber air sembuh pada Asyura ini. Banyak sekali peristiwa. Nah, karena peristiwa itu akhirnya Nabi Muhammad SAW diampunikan seluruh dosanya, dosa yang akan datang, yang dosa yang sudah lewat tidak ada dosa. Ke depan tak punya dosa, bersih pada bulan inilah Muharram Asyura. Jadi banyakkan pada bulan Muharram dan Asyura ini banyak hal-hal rahmat Allah yang turun. Tapi ada lagi ceritanya kalau dihubungkan dengan Syiah, bulan Syiah. Pada Asyura inilah ceritanya terjadi pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kan waktu namanya peristiwa Karbala. Kalau orang Syiah itu dia merasa sedih, dipukul-pukulnya badannya berdarah-darah sampai merasa sedih dengan kematian Imam Husain. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak betul begitu. Dia menyesal karena kalau itu banyak sejarahnya panjang bukunya. Saya baca itu cerita begitu. Kita hanya menggunakan waktu itu tuh, waktu apa namanya? Waktu bulan inilah untuk mengikuti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang dahulu itu kan sudah Allah nyatakan illal ladzina amanu, kecuali pertama orang yang beriman. Iman ini bisa kurang, bisa bertambah. Iman kita tidak lagi bisa kurang, jangan sampai habis kabeh lah. Bisa bertambah. Nah, al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa tebal bertambah dengan berbuat taat dan bisa berkurang dengan berbuat maksiat, bisa tipis. Kemudian kalau kita buat taat terus tambah tebal. Bahkan kalau kita baca tadi la ilaha illallah tahlil berapa kali, itu akan membuat bahagia lagi, dicat baru iman kita. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu, kata Rasul, dengan ucapan la ilaha illallah. Itu untuk memperbaharui di servis kita ini. La ilaha illallah banyak misalnya 40 kali, 70 kali, 66 kali, 100 kali.
Niatkanlah untuk memperbaharui iman kita supaya kuat. Jangan hanya baca aja, rugi kita hanya membaca. Tak ada niat. Kita ikut sebab karena itu memang perintah. Aksiru la ilallah, perbanyak baca la ilallah sehingga orang menyatakan kamu gila, tidak apa-apa. Baca aja la ilallah. Ya, tapi niatkanlah supaya ingat iman kita tebal dan tetap baru begitu. Dan itu aja kata husnul khatimah. Maklumlah ketika orang menjelang maut itu kesempatan terakhir iblis untuk menjelakkan kita. Makanya orang yang membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut tidak akan dakhala jannah, masuk surga. Nah, kita latihlah membaca la ilaha illallah. Nanti sampai nanti mau mati itu setan tidak mampu. Untuk kesempatan terakhir setan. Kalau itu sebab pernah terjadi di Pontianak ini, ketika dibimbing mau meninggal, dia ngomong tak perlu lagi, tak perlu lagi katanya, baca la ilallah alimatu. Jangan tak perlu lagi, itu kan main, tak perlu pula katanya. Itu padahal orangnya rajin puasa, rajin sholat, kan yang salah tuh. Mau mati sempat ngomong tak perlu. Gimana kalau tak perlu itu kan? Bayangkan gimana ya, kita betul Fatimah. Nah, kemudian kita yang maksud dengan beramal pada bulan Asyura ini kita menggunakan waktunya tuh. Waktunya pendek, tapi kalau sungguh-sungguh maka Allah membalas ganjarannya. Sampai ada yang ulama menyatakan bacalah pada hari Asyura tuh. Umumkan kita baca yang biasa itu kan subhanallah al-mizan dari membalau ridho dan amas, biasa baca kan 10 kali. Ada pula yang anjuran baca katanya surat Al-Ikhlas Allahu Ahad itu 1000 kali. Siapa mampu enggak? Siapa yang mau baca 1000 kali hari tanggal 10 tuh? Kalau mau Allahu Ahad baca 1000 kali. Pertama memanglah suatu besar iman kuat. Kalau punya utang terbayar. Nah, yang setahu saya itu gitu. Dan Allahu Ahad Allahu Samad itu 3 ayat. Ada ceritanya orang punya utang. Ketika kan Rasulullah itu tidak mau jadi imam salat jenazah kalau orang itu masih punya utang, tak mau. Orang punya utang banyak belum bayar. Jadi kalau Rasulullah jadi imam jenazah, dia tanya, ada tanggungan utang tak mayatnya? Kalau ada misalnya belum bayar, siapa yang nanggung? Biasanya sahabat Nabi yang menanggung, saya bayarkan. Kalau tidak ada yang nanggungnya, mundur Rasulullah, suruhnya orang lain jadi imam. Nah, itu pernah terjadi itu. Karena begini, kalau Rasul jadi imam pas masuk surga, tak ada tak ada halangan lagi, jadi semua doanya makbul semua. Yang tidak bisa itu kan masalah kesalahan antar sesama manusia, tidak dapat. Jadi harus ada yang melunasi. Kalau orang pengutang masih anak meninggal, kemudian belum terbayar, tak dibayar, Rasulullah tak mau menjadi imam. Nah, pada suatu waktu ada orang punya utang meninggal, belum terbayar utang, tapi kalau menjadi imam. Ternyata waktu itu Jibril turun, diberitahu kepada Rasulullah. Jibril nanggung utang orang itu yang bayarkan. Apa pula bisa diberikan malaikat Jibril? Ternyata orang itu suka mengamalkan baca Qul huwallahu ahad tiap hari. Tiap hari paling tidak beratus-ratus baca Qul huwallahu ahad. Nah, itu
Kita mampu dan tidak baca Allah hadis Muhammad. Itu malaikat Jibril yang bayarkan. Kalau perlu tahu. Nah, itu dalam hadis aja. Nah, di sini ada nyatakan karena kita pernah baca gitu-gitu apa? Asyura nih baca. Itu salah satu amalan banyak yang mampu itu. Aku tak usah paksa-paksakan. Ya, kalau mau baca 1000 kali itu bukan 100 kali. Satu amalan tadi kan illal ladzina amanu ya beriman wa amilus shalihat dan beramal amal saleh. Baca tadi Allah kan amal saleh. Kemudian lagi ada lagi secara sosial. Kalau hari bermuamalah itu suami itu melebihkan nafkahnya kepada istrinya. Nah, nafkahnya diberi lebih. Itu termasuk masuk amal wa amilus shalihat. Amal saleh itu banyak, amal yang baik. Itu tidak rugi manusia itu gitu. Innal insan illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman satu dan tidak hanya iman aja beramal saleh. Amal saleh itu ada dua. Ada amal saleh antara kita dengan Allah langsung, ada amal saleh antara kita sesama manusia makhluk. Kalau keluarga dengan keluarga kita waktu itu beri nasihat waktu bilhaq dan kemudian kita nasihat watawassaw bisabr dan memberi dan saling berpesan dengan kesabaran. Nah, beda waktunya. Matahari terbit itu jam 5.42. Sekarang jam 4.50. Nah, sampai sekian jam. Jadi kita sama-sama lah ya menggunakan waktu ini supaya tidak rugi. Waktu sedikit. Kalau perlu puasa dulu. Saya tak dapat puasa sedang jarang puasa. Kalau mau puasa haram ambil yang anja tanggal 9, 10, ada yang namakan 11. Dah boleh 100 hari. Kemudian kan ada ayamul bid namanya. Itu yang memang Rasulullah menyuruh tanggal 13, 14, 15. Nah itu gunakan sebabnya. Seperti Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Abi Hurairah itu dapat wasiat Rasulullah tiap bulan itu pertama salat duha, salat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari tiap bulan. Nah itu sampai mati kata Abu Hurairah saya tak pernah meninggalkannya. Tiap bulan 3 hari. Nah 3 hari itu diambil tengah-tengah 13, 14, 15. Tentulah ada rahasia itu. Rasul tidak menyatakan untuk apa, tapi itu wasiat Rasul. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili," berwasiat kepadaku kekasihku ya Rasulullah. Sebenarnya kata Rasulullah itu 3 perkalaan salatin. Pertama salat witir qabla naum. Salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur salat witir. Kalau mau bangun malam salat tahajud dapat. Jangan apa namanya? Dan ada orang tak mau doa. Habis tarawih itu tak mau dia doa witir, nanti tidur loh, bangun baru witir. Karena ada hadis menyatakan apa istilahnya itu akhirilah salatmu dengan witir gitu kan. Akhiru salatakum bil witri. Nah itu begitu. Akhirlah salat kamu dengan witir, ganjil. Witirnya ganjil. Nah sekarang begini, kalau sekarang sebelum tidur itu Sayyidina Abu Bakar itu witir dia sebelum tidur, sahabat Nabi itu. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu paling dekat dengan Rasulullah dan imannya paling hebat di antara semua. Kata Rasulullah, seandainya ditimbang
iman Abu Bakar sebelah dengan seluruh umat manusia itu sedunia masih berat iman Abu Bakar. Kan hebatnya. Apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah langsung diberikan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu derajatnya paling dekat Rasulullah. Dia witir itu sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar setelah tidur, jadi bangun malam baru witir. Ada orang tanya, mana yang betul? Abu Bakar witir sebelum tidur. Sayyidina Umar tak tidur, tahajud langsung witir. Kata Rasulullah, Abu Bakar ini orangnya hati-hati, takut tak terbangun. Umar ini orangnya kuat, tekadnya kuat. Jadi kalau udah mau witir dia bisa bangun. Maklum lah, Sayyidina Umar itu setan dia takut sama dia. Kalau kata Rasul bertemu iblis setan dengan Umar, lari iblis. Dia tak bisa goda Sayyidina Umar. Tak dapat dia. Kan sahabat Nabi itu melihat itu dengan malaikat tahu. Karena apa? Orang dekat Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin, semuanya dikuasai oleh rahmat. Sahabat-sahabat dekatnya, siapa yang dekat dengan Rasulullah nyaman lagi. Kena mukjizatnya, kena jadi karamat. Sedangkan sahabat Nabi itu lebih tinggi pangkatnya daripada wali macam-macam. Setinggi-tinggi wali tak dapat mencapai tingkat para sahabat. Orang kumpul gitu ini, jangan aku nak mimpi Nabi aja susah. Itu setiap hari jumpa Nabi. Nah, ada orang nyebut sahabat disamakannya dengan orang-orang biasa. Orang jumpa Nabi jatuh sudah hebat. Mimpi belum ketemu, ini para sahabat tiap hari jumpa Rasulullah sudah hebat. Masih kira kalau sepanjang-panjang nanti masuk 6:30 udah kenal. Sekarang cukup sekian tahun. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Tapi begini ya, beramal boleh tapi harus dengan ilmu. Ada ilmunya dan ada gurunya. Khawatir nanti jangan ilmu dari buku, sebab di akhirat ada tanggung jawab. Nah, kan disebutkan dalam matan zubat begini kan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmu amalnya itu tertolak dan tidak diterima. Untuk apa letih beramal kalau tidak terima tak sampai kepada Allah? Sedangkan kita beramal itu naik ke atas, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke Allah. Kemudian tidak ada kaitannya buat orang, banyak ngamal-ngamalkan hanya kata orang. Saya paling tak takut ya, sebab di akhirat itu semuanya dipertanggungjawabkan. Kau dari mana dapat ilmu ini? Dari mana? Tak ada semua. Namanya silsilah sanad. Nah, kalau ada ini nanti dari ini gurunya tanya dari mana? Gurunya udahnya sampai dari Rasulullah, betul lagi. Kalau tidak ada nanti ini mana? Setan larinya. Sebab kata Imam Abi Sa'id, "Malam yakun lahu syekhun fa syekhu syaitan." Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan, iblis. Karena syaitan lebih pandai daripada kita. Dia belajar sejak zaman Nabi Adam. Kita profesor, doktor, tahapuk, profesor, doktor, haji, jenderal, lebih tinggi ilmunya. Iblis, orang yang ke Mekah naik haji dah banyak dicelakai. Tingginya di Mekah itu alim-alim iblis yang bodoh, makanya nyaman aja tengah tahun tuh masih ada jaga kucing orang. Nah, itu kan iblis yang nyuruh itu tengah tahu apa ini sempatnya
colek. Kan dari setan mana dia nak mau copet? Tuh di mana-mana. Padahal di Mekah tuh hebat, banyak malaikat semuanya. Masih ada iblis, setan. Copet itu kan yang curi itu ada. Nah, orang yang tak dapat digoda dengan cara begitu, dia akan menyuruh orang lain lagi. Yang penting dia tujuannya hanya untuk mencerahkan kita. Makanya kita pun harus tahu kan budaya dia itu. Kalau tidak habis aman, kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Kiai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.